Pernah nggak Anda mengalami ini? Bisnis sudah berjalan cukup lama, pelanggan datang silih berganti, omset naik, tapi kok ya anehnya saldo rekening tidak ikut bertambah. Rasanya seperti ada yang salah, tapi kita nggak tahu persis di mana letak masalahnya. Atau Anda sering dengar laporan stok barang tidak cocok antara catatan dengan kenyataan yang di gudang. Barang hilang, tapi nggak ada yang mengaku. Laporan keuangan pun sering berbeda-beda angkanya tiap bulan. Kalau tanda-tanda ini muncul di bisnis Anda, hati-hati. Bisa jadi fraud atau kecurangan internal sudah mulai terjadi diam-diam. Fraud dalam bisnis itu ibarat kebocoran air dari pipa yang retak kecil. Kalau tidak segera ditemukan dan diperbaiki, lama-lama bocornya makin besar. Ujungnya bukan cuma uang yang habis, tak jelas kemana, tapi kepercayaan pada tim juga ikut rusak. Dan lebih parah lagi, kadang fraud ini sudah terjadi lama tanpa kita sadari karena memang modusnya makin canggih, makin halus, makin sulit dideteksi, atau sistem bisnis kita tidak siap menghadapinya. Sebetulnya, kenapa sih fraud bisa terjadi dalam bisnis? Kalau kita lihat dari pengalaman mendampingi banyak UKM dan perusahaan, fraud itu paling sering muncul karena sistem bisnis yang longgar, proses kerja masih serba manual, catatan seadanya, kadang hanya mengandalkan ingatan, misalnya transaksi dicatat di kertas seadanya, atau malah hanya diingat-ingat saja. Padahal transaksi itu melibatkan uang, stok, bahkan aset perusahaan. Lalu, pembagian tanggung jawab di tim juga sering nggak jelas. Satu orang bisa pegang kas, pegang stok, sekaligus yang membuat laporan. Bayangkan, satu orang yang pegang semuanya, ini seperti Anda kasih kunci brankas sekaligus izin untuk masuk dan keluar sesukanya tanpa pengawasan. Celah untuk berbuat curang terbuka lebar. Owner sendiri sering terlalu sibuk dengan usaha di luar, cari klien baru, mengurus strategi pemasaran, ketemu vendor, sampai tidak sempat mengecek laporan secara rutin. Ini wajar, karena memang owner harus fokus mengembangkan usaha. Tapi disinilah resiko muncul kalau sistem kontrol internal tidak kuat. Apa dampaknya kalau fraud ini dibiarkan? Bisnis bisa kelihatan sibuk dari luar, tapi profit tidak terasa. Omset ada, tapi uang selalu habis. Biaya operasional terasa berat, padahal order jalan terus. Owner makin stres karena harus menyelesaikan masalah internal yang tidak pernah jelas akarnya. Bahkan, kadang sampai ada rasa curiga ke tim sendiri, dan ini sangat tidak sehat untuk suasana kerja. Pelanggan pun pelan-pelan mulai merasakan dampaknya. Misalnya, pelayanan jadi tidak konsisten karena tim tidak fokus, atau terjadi keterlambatan akibat stok yang tidak jelas keberadaannya. Lalu bagaimana cara mencegah fraud biar bisnis kita nggak jebol diam-diam? Jawabannya ada pada satu kata sederhana, sistem. Sistem ini bukan cuma dokumen atau aturan yang disimpan di rak kantor, tapi sistem yang hidup dijalankan setiap hari oleh seluruh tim. Sistem ini dimulai dari SOP sederhana yang menjelaskan setiap proses dalam bisnis, bagaimana cara transaksi dilakukan, bagaimana stok dicek, bagaimana kas dicatat, sampai bagaimana laporan dibuat. SOP ini jadi pedoman bersama supaya kerja tim terarah dan setiap orang tahu tanggung jawabnya. Misalnya, orang yang pegang kas tidak boleh sekaligus pegang stok. Tujuannya supaya ada yang saling kontrol. Kalau ada selisih, lebih mudah dicek karena tanggung jawab sudah terpisah. Lalu, orang yang membuat laporan keuangan sebaiknya bukan orang yang memegang uang kas secara langsung. Dengan begitu, laporan lebih objektif. Selain itu, penting untuk membangun budaya transparansi di bisnis Anda. Seringkali, fraud subur terjadi karena budaya perusahaan tertutup. Tidak ada ruang komunikasi antara owner dan tim. Karyawan takut mengungkapkan jika ada masalah. Padahal justru dari komunikasi inilah banyak masalah kecil bisa diselesaikan sebelum membesar. Langkah awalnya sederhana kok. Anda bisa mulai dengan mencatat alur transaksi bisnis Anda. Apa saja yang terjadi dari mulai pelanggan order sampai uang masuk ke kas? Siapa yang terlibat dalam proses itu? Catat semua. Lalu mulai lakukan cek stok dan kas secara rutin. Tidak harus tiap hari. Anda bisa atur mingguan atau 2 mingguan. Yang penting Anda kontrol. Berikutnya, update SOP sesuai dengan kondisi bisnis saat ini. Kadang SOP lama sudah tidak relevan dengan perkembangan usaha. Misalnya, dulu usaha masih kecil, stok hanya sedikit. Sekarang sudah berkembang, tapi SOP-nya belum diperbaharui. Disinilah celah fraud makin terbuka. Dan kalau Anda merasa ini semua ribet untuk dilakukan sendiri, jangan khawatir. Kami sudah menyiapkan checklist SOP gratis yang bisa Anda download. Checklist ini akan membantu Anda mengidentifikasi SOP apa saja yang penting untuk bisnis Anda. Mulai dari SOP transaksi, SOP stok, SOP laporan keuangan,
keuangan sampai SOP pelayanan pelanggan. Dengan checklist ini, Anda tidak mulai dari nol. Anda tinggal sesuaikan dengan kebutuhan usaha Anda. Link downloadnya ada di deskripsi video ini. Kenapa harus sekarang? Karena semakin lama kita menunda menggunakan sistem, semakin besar resiko fraud terjadi tanpa kita sadari. Semakin besar usaha Anda, semakin banyak celah fraud yang bisa muncul kalau tidak diantisipasi dengan sistem. Dan satu hal yang penting untuk saya tekankan, membangun sistem bukan berarti kita tidak percaya pada tim. Justru sistem itu dibangun supaya kita saling menjaga. Sistem membuat tim bekerja dengan lebih tenang karena semua sudah ada aturannya. Owner pun lebih tenang karena ada kontrol yang berjalan. Jangan tunggu sampai kebocoran ini sudah terlanjur besar dan baru kita bertindak. Sama seperti pipa bocor, semakin cepat ditemukan, makin mudah diperbaiki. Makin lama dibiarkan, makin besar kerusakannya, makin mahal biaya memperbaikinya. Saya tahu banyak owner yang berpikir, saya sudah percaya sama tim saya, mereka sudah kerja lama, masa iya mereka curang? Justru itu, fraud seringkali dilakukan orang yang sudah dipercaya karena mereka tahu persis celahnya. Bukan berarti semua karyawan akan curang, tapi sebagai owner, tugas kita memastikan sistem menutup semua celah itu. Jadi mulai hari ini, yuk kita cek lagi apakah transaksi di bisnis Anda sudah ada alurnya, apakah stok rutin dicek, apakah laporan keuangan sudah ada standarnya. Kalau jawabannya masih ragu, ini saatnya Anda mulai membenahi sistem bisnis Anda. Ingat, fraud tidak menunggu Anda siap, dia terjadi kapan saja, ada celah terbuka. Dan kalau Anda sudah nonton video ini sampai sini, saya percaya Anda adalah owner yang peduli pada kelangsungan bisnis Anda. Jangan biarkan usaha yang sudah Anda bangun dengan keringat dan perjuangan bertahun-tahun hancur karena kebocoran yang sebetulnya bisa dicegah sejak awal. Download checklist SOP gratis kami sekarang juga. Checklist ini adalah langkah awal sederhana, tapi dampaknya besar kalau Anda jalankan. Klik link deskripsi untuk download, dan kalau Anda punya pengalaman soal fraud sistem dan pernah mengalami kebocoran di bisnis Anda, tulis di kolom komentar, siapa tahu pengalaman Anda bisa jadi pelajaran berharga bagi pemilik usaha lainnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share video ini ke teman-teman sesama pemilik usaha, dan follow channel ini supaya Anda tidak ketinggalan insight bisnis lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.